Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Robbi, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjaga tali silaturahim, menjaga komunikasi dengan sentuhan teknologi seperti saat ini. Yang kedua, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa hijrah dari dunia yang penuh dengan serba keterbatasan menjadi dunia terang benderang, gemerlap seperti saat ini. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, yang pertama saya berikan dulu sebuah kalimat motivasi yang semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jika engkau mengejar kebutuhanmu sendiri, bisa jadi engkau tidak akan pernah merasa cukup. Jika engkau mencukupi kebutuhan orang lain, Allah akan mencukupi kebutuhanmu. Ini luar biasa, inspiratif sekali bagaimana kita sebagai manusia untuk senantiasa selalu bahagia jika bermanfaat bagi orang lain. Ketika ada sekian banyak manusia, orang lain di sekitar kita yang menaruh sejuta harapannya kepada kita, itu adalah ladang ibadah yang luar biasa. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita masih dalam nuansa badai yang dinamakan dengan badai virus corona COVID-19. Langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah mengikuti anjuran pemerintah, yaitu bagaimana kita bisa BDR, berdiam diri dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah. Seringkali kita harus cuci tangan dengan kondisi air yang mengalir, pakai sabun. Habis itu kita perbanyak juga untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena doanya lah, dengan kita berdoalah kita akan bisa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Anak-anakku yang sangat super luar biasa, dari belajar kita tentang virus COVID ini, ada nilai positif yang bisa kita ambil. Kita bisa berkontemplasi bagaimana ternyata ketika kita jauh di mata tapi dekat di hati, tetap bisa menjalin sebuah komunikasi dengan memanfaatkan teknologi. Ini adalah era yang luar biasa. Teknologi membuat kita yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Ketika sampean semuanya jauh dari saya, ternyata apa yang terjadi, kita masih bisa melakukan komunikasi dengan sekian media sosial yang bisa kita lakukan. Maka dari itu, kontemplasi yang baik menghasilkan hal-hal yang baik pula. Kita bisa melihat ada sebuah kisah 1001 malam. Kisah 1001 malam itu diawali dari kumpulan kisah-kisah kecil yang berserakan, diambil, habis itu dilihat kembali, dicerna kembali, dirangkai kembali, pada akhirnya menjadi kisah yang begitu sangat fenomenal yang kita kenal saat ini. Kisah-kisah tersebut menekankan pada 3 hal. Yang pertama adalah suatu masalah akan selalu ada penyelesaiannya. Yang kedua, keteguhan akan membuat suatu masalah mencapai penyelesaiannya. Yang ketiga, kekuatan batin dapat membantu untuk mempertahankan keteguhan hati yang luar biasa. Maka dari itu, ini adalah sungguh menjadi hal yang luar biasa untuk kita lakukan dengan kondisi ancaman virus corona dan kita berdiam diri di rumah. Bagaimana agar kiranya kita tetap bisa produktif, melakukan hal-hal yang itu harus bisa lebih sangat produktif, tidak hanya rebahan, tidak hanya bermain game, tidak hanya melakukan update status, berselancar di dunia Facebook, Instagram, tapi bagaimana kita bisa membuat sebuah kisah-kisah yang menarik. Apa yang kamu lakukan, yang kamu tahu, yang kamu lihat,
yang kamu renungkan, yang kamu pikirkan dari awal kamu tahu apa itu virus corona, bagaimana orang tuamu menyikapi ini, bagaimana kamu menyikapi ini, apa yang kamu lakukan di rumah, apa yang kamu lakukan setiap hari di rumah. Nah, ini yang penting. Jadi, buatlah sebuah kisah yang menarik. Kisah yang itu nanti akan menjadi kisah yang saya yakin luar biasa. Jika satu kisah temanmu, kisahmu, dan kisah yang lainnya kita jadikan kisah yang menarik, bukan tidak mungkin kisah 1001 malam yang fenomenal itu yang akhirnya menjadi sebuah film Aladdin berbagai versi tersebut akan bisa kita dapatkan. Kalian juga harus ingat, ada Sang Pemimpi, ada yang namanya buku Negeri Lima Menara, Laskar Pelangi, perjuangan anak-anak yang sulit untuk sekolah, tapi bisa menjadi sebuah buku dan film yang super sangat fenomenal. Dan tentunya ada juga film Ayat-Ayat Cinta yang juga berasal dari sebuah buku novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi yang begitu luar biasa. Kisah-kisah tersebut bisa kita semua lakukan dengan hal-hal kecil. Kamu bisa tulis dengan pelan-pelan tapi pasti. Setiap hari apa yang bisa kamu lakukan bisa dibuatkan sebuah novel, pada akhirnya nanti bisa jadikan sebuah cerpen, bisa jadikan sebuah puisi atau karya-karya apapun. Itulah yang bisa kamu lakukan di rumah. Membuat sebuah karya yang pada akhirnya karya-karya itu kita jadikan satu dan akan menjadi karya yang benar-benar menarik. Ini adalah sejarah bagaimana kita tahun 2020 dihadapkan pada sebuah fenomena virus corona yang luar biasa. Seumur Pak Daris saja belum pernah bisa merasakan kegawatan seperti ini. Ini yang menarik, belum tentu sepanjang umur kita nanti akan dihadapkan pada masalah yang sama. Maka dari itu, gajah meninggalkan gading. Siswa, guru, mulia karena karya. Itulah yang bisa kita lakukan ketika masa-masa seperti ini. Dan saya harapkan semua siswa bisa menjalani dengan baik. Jadi jangan lupa, ayo kita bersama-sama bikin sebuah kisah yang menarik seperti kisah 1001 malam yang begitu fenomenal itu. Dan terakhir, jika engkau tahu betapa besar rinduku padamu, maka akan terlihat sebuah guratan-guratan kesedihan yang ada dalam palung jiwaku. Kenapa ada jarak? Karena disitulah ada rindu. Saya yakin kalian semua sangat rindu sekolah, sama dengan Pak Daris yang juga sangat rindu dengan sekolah dan rindu dengan kalian semuanya. Itulah rindu. Dulu yang namanya langit dan bumi tercipta dalam satu ikatan yang kuat. Pada akhirnya cinta mereka dipisahkan dengan sangat jauh sekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi rindu itu pun dilakukan dengan cara yang langit tetap memberikan air hujan sampai sekarang, dan bumi menciptakan bunga mawar melati yang begitu indah dan seakan-akan ingin terbang ke langit untuk mencapai kerinduan. Suatu saat kerinduan itu akan bisa kita ungkapkan di sekolah kita tercinta. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.